agar Ilham tahu nih bagaimana nih seni rupa dua dimensi atau bagaimana nih seni rupa tiga dimensi seperti itu. Sebelumnya ini Bapak ada bacaan untuk Ilham baca, silakan dibaca. Oke, coba baca dulu yuk. Untuk menambah pemahaman Ilham mengenai materi yang telah Ilham baca tadi, Bapak akan menjelaskan sedikit yang ada dalam buku ini. Jadi gini ya, masa praaksara disebut juga dengan masa prasejarah atau masa dialektika. Pada masa ini manusia belum mengenal tulisan atau belum ditemukannya tulisan. Manusia pada zaman ini disebut dengan Meganthropus, Paleogenesis, dan Homo sapiens. Terus kehidupan manusia pada masa ini seperti ada tiga golongan. Yang pertama itu dia berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua itu bercocok tanam, dan yang ketiga masa perundakian. Adapun lalu apa sih ciri-cirinya? Ciri-ciri kehidupan pada masa ini, dia sangat bergantung pada air. Maksudnya itu dia tinggal hidup di dekat sumber mata air. Terus yang kedua dia berburu dan mengumpulkan makanan seperti yang Bapak tadi sebutkan. Yang ketiga dia menjadikan goa sebagai tempat tinggal. Jadi dia tinggalnya itu di goa. Adapun lalu peninggalannya atau bukti bahwa adanya masa praaksara atau masa prasejarah ini apa Pak? Jadi gini ya, peninggalannya itu ditemukan di beberapa tempat seperti ada Dolmen, Sarkofagus, Menhir, terus Nakara, dan Kapak Lonjong, Kapak Sumatera dan Kapak Perimbas. Seperti itu. Lalu apa Pak masa aksara? Kan tadi ada tuh masa praaksara dan masa aksara. Masa aksara ini terjadi atau berlangsung setelah masa praaksara. Di Indonesia sendiri masa aksara ini terjadi atau berlangsung pada abad 400, karena pada abad 300 itu belum ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan pada masa aksara itu. Lalu ciri-ciri kehidupannya itu seperti apa Pak? Nah, pada ciri-ciri masa aksara ini sudah mengenal tulisan tentunya. Jadi manusia pada itu sudah mengenal tulisan, walaupun kita tidak tahu artinya itu apa kan. Nah, yang kedua itu mereka sudah berpikirnya itu berkembang lah. Dan yang ketiga mereka sudah memiliki kepercayaan dan kebudayaan. Adapun bukti lain peninggalan masa aksara ini di Indonesia sendiri ditemukan di Muara Kaman, Kalimantan Timur, yaitu yang berupa prasasti atau yupa. Nah, di yupa itu terdapat tahun tulisan. Nah, berarti kan pada masa itu sudah mengenal tulisan kan? Nah, seperti itu. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai pelajaran kedua nih ya. Tadi kan pelajaran IPS. Pelajaran kedua ini kita akan membahas mengenai seni budaya. Di dalam buku ini juga terdapat pengertian seni budaya rupa 3 dimensi dan 2 dimensi. Seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi merupakan seni rupa pohon. Sama yang tanya enggak? Apa? Menanya apa? Bapak punya peninggalan praaksara dan aksara? Oh ada tentunya Bapak ada. Bapak telah menyediakan berupa properti atau miniatur peninggalan masa praaksara dan aksara. Ntar ya Bapak ambil dulu di biar Bapak singkirin dulu bukunya. Oke, ntar ya. Ini Bapak ada tadi di depan meja ini ada contoh miniatur peninggalan masa aksara dan praaksara. Oke, ntar
pertama ini Bapak akan menunjukkan ini tangannya. Ini namanya kampak lonjong. Terus itu udah ada tulisan braille-nya. Coba silakan dulu baca nih. Baca ini apa? Kampak lonjong. Kampak lonjong nih. Bisa dirasakan dulu. Yang bilang silakan meraba. Nah, terus ini ada namanya kapak persegi. Kapak persegi ini digunakan untuk menggarap tanah dan membelah kayu. Seperti itu. Ini ada kapak genggam. Ini juga sama sebagai penggarap tanah dan membelah kayu juga. Hampir sama sih gunanya ini kapak-kapak ini. Nah, sekarang sini tangannya. Bapak punya ini nih, coba ini rasakan dulu apa nih. Nah, ini silakan pegang. Nah, jadi ini tuh namanya Surkopagus. Coba raba lalu catat apa yang perlu dicatat. Surkopagus ini ada dua nih, ada tutupnya. Ini tuh disebut juga, bukan disebut juga sih, digunakan sebagai peti mati. Jadi orang yang mati atau yang meninggal itu dikubur di dalam batu. Setelah kita mengidentifikasi tadi, yang juga sudah mencatat, kita akan membuat kerajinan termasuk 3 dimensi, yaitu sarkofagus atau bisa disebut dengan peti mati pada masa prasejarah. Kan kemarin Bapak sudah menyuruh tuh untuk membawa bahan-bahannya. Yang sudah bawa bahan-bahannya belum? Oh, sudah di tas. Baiklah, Bapak tolong ya, Bapak bantu. Ini Petinya udah jadi. Untuk penutup petinya gak ada, bahannya kurang. oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, coba Bapak lihat. Bagus nih hasilnya nih. Bagus. Oke. Untuk pelajaran kali ini kita selesai. Kita rapi-rapikan barangnya dulu. Ayo, kita keluar. Sini Bapak bantu ya. Ini yang mana Bapak tukang? Ini pegang. Ini tasnya. Oke. Yuk, nggak baiknya sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.